Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Saya sudah lupa sampai kemana pengajian dulu tuh terakhir tuh. Ya, di tengah pengajian Latahsan ini semakin berkembang dan pesertanya semakin banyak, tiba-tiba kita diterpa oleh Corona 19 dan sudah hampir 2 tahun lebih ya kita berhenti, dan sampai saya lupa sampai halaman berapa itu. Tapi kita mulai saja hari ini dari halaman 17. Bagi yang punya kitabnya silakan menyimak, yaitu Utrud al-faragha bil amal. Judulnya, usirlah saat-saat kekosongan kamu dengan bekerja keras. Usirlah kekosongan dirimu dengan bekerja keras. Al-farighuna, orang-orang yang punya waktu kosong, santai hidupnya, hanya nganggur di rumah. Ya, al-farighuna fil hayat, orang-orang yang santai, kosong waktunya, tidak punya kegiatan apa-apa, hanya selonjor sambil ngebut-ngebut ilir, kebat-kebut. Hum ahlul arajifi wasyai'at. Nanti akan diisi masa kekosongan kita hanya untuk membicarakan gosip-gosip, isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Dalam bahasa Jawanya, wong nganggurku biasanya diisi karo ngerasani wong. Itu. Kita terseret perlahan-lahan, kekosongan waktu kita ini akan disibukkan dengan mengupat, mencaci maki, dan menyalah-nyalahkan orang-orang lain. Li'anna azhanahum muwazza'atun, karena perasaan mereka, karena hati mereka tercabik-cabik. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi, mereka lebih suka berpihak kepada hal-hal yang aneh-aneh. Jadi orang yang nganggur ini perilakunya menjadi aneh-aneh. Di dalam agama Islam yang kita anuti ini, tidak boleh nganggur. Satu, orang itu harus bekerja keras. Itu saja. Firman Allahnya, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya'malu, beramallah, bekerjalah. Silakan banting tulangmu, silakan peras keringatmu, bekerja dengan penuh semangat. Fasayarallahu amalakum, nanti amalmu akan dilihat Allah. Wa rasuluhu, dan amalmu akan dilihat oleh Rasul. Wal mu'minun, dan semua amalmu akan ditonton oleh orang-orang yang beriman. Yang penting bekerjalah. Dalam artian bahwa gelas saja ketika airnya penuh, saya mau nanya ibu-ibu, kalau penuh air, udara bisa masuk nggak? Kalau diisi air sepenuhnya, udaranya masuk nggak? Ketika airnya dibuang, udara masuk nggak? Maka ketika kita dalam kekosongan, segala hal-hal yang negatif
akan masuk dalam pikiran kita. Dalam artian bahwa banyak sekali, menurut penelitian saya, banyak sekali orang ini bercita-cita ingin hidup santai, berkeinginan bisa menghimpun harta sebanyak-banyaknya, lalu akhirnya kita bisa hidup santai. Yang nyupir ada, yang ngangsu bak ada, yang pergi ke sawah ada, yang mejeti ada, yang nyuci baju ada, semuanya sampai bujangnya itu, babunya itu ada 26. Dan majikannya yang kaya itu selonjor sama mengipaskan kipas angin, kebat kebut, gelis mati. Iya, akan lebih bercepat kematian. Karena apa? Akan muncul kolesterolnya, akan datang asam uratnya, akan naik kadar gulanya, akan meningkat tensinya, lalu lama-kelamaan mati. Karena bagaimanapun bahwa jantung kita berdegup itu tidak dengan sendirinya, tapi perlu guncangan-guncangan dari aktivitas kita bekerja sehari-hari. Untuk itu saya pesan kepada masyarakat, apa perbutulan ini? Ya, perbutulan bagian wisugiga tetap baik kudu menggawe mah. Ya, sekalipun kamu sudah kaya raya, tetap kamu harus peras keringat dan banting tulang. Karena ini kewajiban. Allah bukan menyuruh kita ibadah, bukan menyuruh kita belajar, bukan menyuruh tujuannya apa. Yang penting buat kuliah malu, yang disuruh bekerja. Jadi yang penting itu kerjanya. Allah nyuruh kita belajar enggak? Nyuruh belajar enggak? Nyuruh pinter enggak? Enggak. Allah tidak menyuruh pinter kok. Yang disuruh oleh Allah itu kita belajar. Silakan mondar-mandir mencari pengajian. Silakan cari buku-buku di perpustakaan. Silakan dibaca, pontang-panting, bolak-balik, nulis lagi, merekam ini, fotokopi, menulis lagi, meneliti dan sebagainya. Silakan. Itu thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu fardu. Jadi kalau pinter wajib enggak? Wajib pinter enggak, Bu? Wajib belajar enggak? Wajib pinter enggak? Iya. Ibu-ibu tiap hari ngaji. Ngajinya wakal, tapi bodoh yanger. Dosa enggak? Enggak. Karena yang wajib bukan pinter, yang wajib ngaji. Ngaji terus goblok angger ya pur. Iya. Demikian juga Allah menyuruh kita berusaha, bukan nyuruh kaya kok. Ya, Pak Profesor ya, betul nggak? Allah menyuruh kita bekerja, bukan menyuruh kaya. Ya, dan kalaupun engkau kaya, itu bukan karena kamu peras keringat. Allah menyuruhkan bekerja, wajib kasab, wajib usaha. Ya, adapun kaya tidak. Banyak nggak orang yang tiap hari peras keringat, tapi angger melarat baik? Ada enggak? Lalu dosa enggak? Enggak kok. Ada enggak orang yang kaya tapi nganggur-gur, duduk aja, ya sambil ya kebat-kebut kipas angin sambil selonjor sehari-hari, minum kopi, ngerokok, ngobrol, duduk. Dosa enggak orang kaya itu? Dosa. Di mana dosanya? Karena tidak bekerja. Nah, hukuman Allah itu tidak menunggu di akhirat. Orang yang nganggur akan dihukum oleh Allah.
ya sampai gagal ginjal, cuci darah karena kolesterol, karena kadar gulanya meningkat, tensinya tinggi dan sebagainya. Itu karena kita kurang gerak, kurang olahraga, kurang bekerja. Itu makanya kita harus meyakini yang penting kita bekerja keras. Kalaupun Anda berhasil, jangan mengklaim aku kaya karena aku bekerja keras. Jangan mengklaim aku ini kaya karena aku ini bekerja keras, banting tulang, peras keringat dan sebagainya. Bahwa sesungguhnya antara kerja keras, banting tulang dan peras keringat tidak ada hubungan kausalita. Hubungan kausalita, tanda kutip. Hubungan kausalita, sebabnya kaya karena peras keringat. Kalau memang antara kerja keras, peras keringat dengan kekayaan yang kau peroleh itu ada hubungan kausalita, saya ingin menuntut. Kenapa orang-orang yang bekerja keras sebagai tukang sekop pasir di kertas maya yang sehari-hari bercucuran keringat, kenapa tidak ada yang kaya? Ada nggak orang yang nganggur aja tapi duitnya banyak? Ada nggak orang yang berkeringat tiap hari tapi jatuh tetap miskin juga? Banyak. Jadi ada hubungan nggak keringat dengan kekayaan? Yang wajib kaya atau bekerja keras? Bekerja keras. Itu yang kita yakini. Bahwa kewajiban kita bekerja keras selama hidup ini. Laksanakan perintah Tuhan itu. Ya pukul. Iya. Inna akhtara halatil zihni yawma yafrugu sahibuhu minal amal, bahwa kondisi yang paling berbahaya yaitu adalah pada saat seseorang telah meninggalkan pekerjaan, sudah tidak bekerja lagi, nganggur. Makanya apa itu? Orang yang menjelang pensiun ada trauma. Dan setelah pensiun lalu berbagai macam penyakit nongol. Ya, yang asam urat, yang gula, yang segala macam semuanya keluar. Kenapa? Karena dia berhenti. Saya sendiri juga sama mengalami hal yang sama. Setiap hari saya muter seperti kipas angin. Ya, satu hari bisa 4-5 kali saya berceramah. Begitu kena COVID, saya tinggal di rumah. Ya, nemui tamu juga nggak bisa, pintu gerbang ditutup. Karena lockdown, ya PPKM, karena menjaga physical distancing. Dalam keadaan saya diam di rumah, ini saya kesaksian saya sendiri, kolesterolnya naik, gulanya juga naik, tensi juga naik. Di mana salah saya? Ya salah saya ya kalau tidak bisa menemui tamu, tidak bisa ceramah muter-muter, ya minimal olahraga dong di rumah, kan bisa. Nah, saya sama sekali tidak ada kegiatan selama 2 tahun, dan akibatnya saya mendapat hukuman dari Allah. Dan saya tidak mau beralasan, ya Tuhan aku tidak bekerja karena sedang diserang Corona 19. Nggak usah, ya udah ngaku salah aja, ya saya salah kok. Nah akibatnya apa sekarang? Saya dianjurkan oleh dokter spesialis dalam. Dokternya di sini di Magu Gede itu. Dokter siapa namanya tuh? Dokter Sibli. Ya, suruh olahraga. Ya itu. Jadi artinya kalau kamu udah kaya, tidak ada pekerjaan, ya olahraga dong. Yang penting bekerja dan bekerja. Keringat itu perlu dikeluarkan. Ini kita jangan terfokus, kewajiban kita hanya sholat saja. Ya, sholat itu ada kandungan senam ringannya, ada, tetapi ya itu hanya
bisa kita lihat dari sisi hikmatut tasyri'. Dari hikmatut tasyri' memang dalam sholat ada gerakan-gerakan yang bisa membuat tubuh kita menjadi segar. Dengan ruku, dengan sujud, dengan i'tidal dan sebagainya, itu juga membuat tubuh kita menjadi nyaman. Tetapi tetap kita tidak boleh mengatakan sholat sebagai olahraga. Ya, itu hanya efek sampingannya saja. Hikmahnya memang ada. Tetapi itu ibu sekalian, sholat 5 waktu itu adalah olahraga minimal bagi orang-orang yang sudah jompo barangkali. Ya, itu makanya. Sejak kapan dia menghadapi bahaya? Pada saat dia telah tidak bekerja lagi. Fayabqa kasayyarati al-musri'ati finhidarin bila sa'iqin. Seperti apa orang-orang yang nganggur itu? Diibaratkan seperti mobil ya, yang berjalan cepat, kasayyaratil musri'ati finhidarin bila sa'iqin, ketika dia menjorok ke kejorogan. Apa namanya jorogan tuh? Jorok apa bahasa Indonesia yang jorok tuh? Iya, jorokan dah, jorok. Jangan menurun gitu. Iya. Iya, jadi seperti kereta mobil yang sedang cepat di jorogan tanah gitu. Ya. Jorok menurun itu bila sa'iqin, tanpa supir. Seperti kayak mobil ya menjorok ke bawah tanpa supir. Tajnahu dzatal yamin wa dzatas shimal. Dia akan berbelok-belok ke kanan dan ke kiri, akhirnya menumpuk pohon besar. Itulah. Jadi artinya kita akan terseret ke bawah ya, tanpa supir, tanpa kendali, akhirnya ya belok kanan, belok kiri tidak terkendali. Yauma tajidu fi hayatika faraghan. Pada suatu ketika engkau menemui kekosongan dalam hidupmu, tidak punya aktivitas, tidak ada kegiatan-kegiatan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan, nganggur, gur. Ya. Fi hayatika faraghan fatahayya hinaha lil hammi wal ghammi wal faz'i. Maka bersiap-siaplah engkau akan menghadapi kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Orang nganggur itu segala macam perasaan muncul. Ya, rasa cemas, rasa takut. Ya, jangan dikira lalu orang-orang yang santai diam itu enak. Saya seringkali dan menjadi standar ketika ada orang sedang mengalami gangguan psikologis, apakah itu trauma, apakah itu kecemasan, apakah itu kegaduhan, ya, kemarahan, kesedihan karena suaminya berselingkuh, atau karena kematian anaknya, atau juga menghadapi penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sebagainya. Saya mengatakan bahwa yang paling efektif adalah untuk mengurangi rasa sakit itu kita alihkan. Kalau sakit gigi jangan digucel-gucel, aduh sakit tambah sakit. Alihkan penderitaanmu itu dengan kegiatan-kegiatan lain, mengalihkan perhatian. Rasa sakit kita juga akan berkurang. Jadi kalau ibu-ibu lagi sakit gigi, nggak usah digucal-gucal sambil berkeluh kesah, aduh sakit, tambah sakit. Masih mendingan cari sapu, lantai di sapu, gombal-gombal yang kotor dicuci, yang sudah kering disetrika, bikin masakan yang enak-enak buat suami, dengarkan lagu-lagu Celine Dion, atau baca Al-Quran, atau cari tasbih, diputerkan sehari-hari, war saprotole.
Nah, dengan kesibukan semacam itu, dengan metode mengalihkan perhatian, rasa sakit kita akan berkurang kok. Bahkan kita lupa sama sekali tidak merasakannya. Fokus, terkonsentrasi. Itu saja yang jadi persoalannya. Jangan biarkan kita tenggelam dalam kekosongan. Sangat berbahaya sekali. Termasuk juga gelombang-gelombang negatif yang mungkin ada kiriman kepada diri kita. Katakanlah sihir, santet, dan sebagainya. Bagi yang percaya ya, yang tidak ada masalah. Bahwa kiai nggak bisa disantet kok. Kenapa? Karena sibuk banyak berzikir. Presiden juga nggak bisa disantet. Kenapa? Karena sibuk ngurusin rakyat. Jadi orang yang sibuk nggak bakal kena santet. Udah nggak usah pakai jimat lagi, yang sibuk aja dah. Ya. Jimatnya kesibukan. Habis kerja ini yang lain lagi kerjaan. Dan kita dalam kerja itu harus selalu meningkat, bukan menurun. Makanya wa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai pekerjaan kamu rampungkan, bukan santai, tapi bekerjalah semakin keras lagi. An-nasab itu artinya bekerja keras sampai secapek-capeknya. Saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu khususnya, sesungguhnya enak jadi orang kaya atau enak jadi orang miskin? Jadi orang kaya. Mari kita lihat orang kaya yang namanya Wakaji Carmun. Sawahnya itu 80 hektar. Pembantunya, bujangnya itu 26. Meja makannya 4 meter kali 8 meter. Segala masakan ada di atas meja. Dari mulai sambal goreng, dendeng, bergedel, otokowok, encerot, keripik, kerupuk, opak, lantak, rengginang. Semuanya ada. Berapa meja makannya ukurannya, Bu? 4 meter kali 8 meter. Dia kaya. Yang ngurusin sawah udah ada. Yang ngurusin kebun-kebun dia sudah ada. Yang nyupir ada. Yang masak ada. Dia nganggur, gur. Apa yang terjadi? Ketika akan mengambil sate, ditampuk tangannya kening rabineke. Wis bosan urip takang. Apakah engkau sudah bosan hidup? Kenapa sih? Kan kamu darah tinggi. Ketika akan ngambil sambal, juga dihalang-halangi oleh istrinya. Kalau mau modar lah, tapi jangan sekarang. Apa sih? Kamu kena mah kronis kan? Sampai ketika akan minum teh tubruk, tinggal seruputnya saja. Bu, seruputku bahasa Indonesia apa kan? Tinggal seruputnya saja. Diambil gelasnya oleh istrinya. Kak, kalau mau mati ya mati, tapi tolong jangan hari ini. Katilnya lagi dipakai. Katil itu keranda ya, keranda bisa dipakai. Kenapa sih? Kamu kan kencing manis. Jadi ternyata punya sawahnya berapa tuh? 80 hektar. Pembantunya 26, meja makannya 48. Ternyata tidak bisa makan apa-apa. Apa yang dimakan? Hanya nasi putih, itu pun ditakar. Dan minumnya pun air putih. Ternyata makanan di atas meja yang begitu mewah, yang menikmati adalah bujang-bujangnya. Jemblem kabeh bujang. Majikannya kurus kering.
Jadi enak jadi Wakaji Carmun, tak enak jadi bujangnya. Itu adalah realitas sehari-hari. Iya. Kalau Anda ingin melihat orang yang menikmati kehidupan, bukan di rumah gedong itu kok. Yuk kita ke sawah. Di Indramayu, ya, sebentar lagi musim panen. Ya kan? Nanti ada orang gebod namanya itu, manen padi. Biasanya nasinya dikirim oleh majikan tuh. Lauknya tidak banyak kok. Di samping nasi itu hanya bakaran petek, gesek petek gitu, ya, ya gesek petek, sambal lompong, jayur lompong sama sambal. Tahu ibu-ibu sekalian, uruknya 4 kali. Uruk tuh bahasa Jawanya tanduk ini, tanduk. Uruknya 4 kali, sampai perutnya ngincleng. Ya, sendawannya 4 meter. Oh, setelah itu ngebut lagi. Itu mereka lebih menikmati kehidupan ini daripada mereka yang santai, makannya camat cimit. Sebelum makan harus minum pil tidur dulu, harus minum pil nafsu makan dulu. Mau tidur harus minum pil tidur dulu. Mau berpelukan dengan istrinya pun harus minum Viagra dulu. Lalu di mana enaknya? Jadi artinya di balik kerja keras, di situ tersimpan kebahagiaan. Setuju? Oke, nggak usah banyak-banyak, itu aja lah. Mari kita